Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal dari saya. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Hari ini aku mau ajak nih teman-teman untuk membahas sebuah kasus yang cukup mengejutkan terjadi di tahun 2021 ini. Tepatnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana hal ini dialami oleh seorang guru honorer. Padahal kala itu kawan-kawannya menyampaikan bahwa sang guru ini justru dalam kondisi yang sangat bahagia karena rencana pernikahan dengan kekasihnya akan segera terlaksana. Tapi tanpa diduga, sang guru malah tanpa kabar berita sama sekali. Hingga kurang lebih 1 bulan lamanya. Keluarganya mencari kemana-mana termasuk juga sang kekasih. Tapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Sampai pada akhirnya tanpa diduga pakaian sang guru tersebut berserakan. Ditemukan di sebuah hutan dan juga ada tulang yang ternyata adalah dirinya. Siapa yang sudah dengan tega melakukannya dan apa motif di balik hal ini? Penasaran? Langsung aja kupas tuntas di channel Rika. Sedikit wawasan tentang Kota Balikpapan dilansir dari Wikipedia. Balikpapan yaitu salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan juga industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan. Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah Samarinda. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Balikpapan. Semenjak itu, perekonomian di kota ini tumbuh sangat pesat dan juga memancing banyak sekali pendatang dan ekspatriat ke Balikpapan. Bahkan, Balikpapan dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Oke, mari kita lanjut ke kisahnya. Rizky Rahmadini yang akrab disapa Kiki. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 30 tahun. Memiliki kekasih yaitu prajurit kepala atau Praka TNI berinisial MAM. Mereka sudah menjalin cinta selama 2 tahun lamanya. Kiki yang sehari-hari berprofesi sebagai guru honorer di salah satu SD negeri Balikpapan Tengah dikenal sebagai sosok yang baik hati dan juga periang. Selama dia bekerja, dia sempat nih bermutasi dari sekolah lain dan baru 7 bulan menjalani pekerjaannya di sekolah yang baru ini. Nah, dikarenakan hubungan asmara mereka yang sudah berlangsung cukup lama, Kiki mengharapkan Praka MAM untuk segera menikahinya. Praka MAM sendiri, identitas lengkapnya saat ini masih disamarkan teman-teman. Namun diketahui dia berusia 32 tahun dan ditugaskan di daerah Manggar, Balikpapan Timur. Praka MAM diberitakan berasal dari kota Mojokerto dan sejak tahun 2012 dia telah bergabung dengan Yonif 600 Modang. Setelah lulus pendidikan Tamtama, Praka MAM juga sebenarnya sudah berjanji nih untuk menikahi Kiki. Terbukti dia sempat bertemu dengan orang tuanya Kiki. Menurut orang tua Kiki, Praka MAM ini adalah pria yang sangat ramah dan juga santun. Dia bahkan mencium tangan kedua orang tua Kiki, yaitu Ibu Sugiem dan Pak Kuswanto setiap kali berkunjung ke rumah Kiki. Tak ada sedikit pun rasa kecurigaan nih terhadap Praka MAM yang ternyata lama-kelamaan dia berubah pikiran serta menolak untuk menikahi Kiki. Awal hubungan mereka dimulai ketika berkenalan melalui Facebook pada tahun 2019 lalu. Mereka pun berpacaran hingga masuk awal tahun 2021. Namun, pada pertengahan bulan Februari,
Kiki mendadak menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ayahnya yang merupakan sosok terdekat Kiki merasakan nih perubahan drastis yang dialami oleh Kiki. Ayahnya kemudian menanyakan perihal gerangan yang terjadi kepadanya, tapi dia tidak menjawab apapun. Menurut kesaksian dari teman-teman kerjanya, Kiki juga tidak pernah menceritakan masalah pribadinya kepada mereka. Kiki tak pernah mengeluh, bahkan jika itu berhubungan dengan masalah asmara gitu teman-teman. Seminggu sebelum kepergiannya, Kiki akhirnya memberitahukan hal itu kepada ayahnya, penyebab dirinya merasa murung akhir-akhir ini. Ya, Kiki berujar bahwa Praka MAM, sang kekasih, mendadak ingin membatalkan pernikahan mereka. Meskipun rencana pernikahan mereka sudah direncanakan dan bahkan dipersiapkan bersama. Praka MAM beralasan orang tuanya yang berada di kampung tidak ingin dirinya menikah dengan gadis dari Kalimantan karena mereka ini sudah menyiapkan pasangan untuknya di Jawa. Nah, waktu demi waktu pun berlalu, hubungan mereka berdua masih berselang hingga pertemuan terakhir mereka yaitu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Hari itu Kiki pagi-pagi sekali menyiapkan diri nih untuk berangkat ke kantor BPJS untuk mengurus data perpindahannya. Karena dia dan keluarganya baru saja pindah gitu ya selama 7 bulan saat itu. Nah, setelahnya dia berangkat nih ke Kelurahan Manggar, Balikpapan untuk mengambil baju persit yang rencananya akan digunakan pada hari pernikahannya nanti. Tapi secara misterius Kiki justru tidak pernah kembali dan sama sekali tidak pernah tampak nih kabar darinya. Ayahnya yang sudah sangat risau akhirnya mencoba untuk menghubungi Kiki namun tidak aktif. Sedangkan Praka MAM kala itu ditelepon juga tidak mengangkat sekalipun. Ayahnya dengan sabar nih menunggu hingga pagi, lalu dia menelpon lagi MAM dan kemudian memintanya untuk datang ke rumahnya. Kala itu Praka MAM pun tiba nih di rumahnya Kiki jam 5 sore hari. Ketika ditanyakan oleh ayahnya Kiki, Praka MAM mengaku dia sempat menemui Kiki pada hari itu. Namun dia berujar bahwa setelah dia mengambil seragam persit, Kiki siang harinya langsung pulang nih bersama temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Hari berganti minggu, Kiki pun secara resmi dinyatakan hilang. Praka MAM yang sebenarnya tahu tentang apa yang terjadi pada Kiki ikut berpura-pura mencari keberadaannya. Tapi hal itu tidak lama nih teman-teman, karena sepandai-pandai tumpai melompat pasti bakal jatuh juga. Hingga akhirnya terciumlah nih bau busuk dari hal yang ditutupi oleh Praka selama ini. Jadi sebenarnya hari itu Kiki sempat nih memang mengambil baju persit yang dijahit di daerah Manggar. Nah, setelahnya Praka MAM mengajak Kiki berjalan-jalan ke wilayah gunung untuk melihat-lihat pemandangan. Dia juga berkata ingin membahas rencana pernikahan mereka di tempat tersebut, tepatnya di Transat kilometer 8 tembusan TPA Manggar Balikpapan Timur. Nah, wilayah itu sendiri tidak ada pemukiman dan dikelilingi oleh hutan. Mereka memasuki area yang lebih dalam dan jalanannya ini bahkan penuh dengan batu, lubang dan juga tanjakan. Lokasinya itu bahkan tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Ya, saking jauhnya gitu teman-teman dari portal gerbang kilometer 8. Disitulah Praka MAM merangkul Kiki dengan berpura-pura ingin tampak mesra. Tangan kanannya yang melingkar di sekitar bahu Kiki segera menjepit lehernya Kiki dengan sangat kuat sampai Kiki ini tidak bisa bernafas lagi. Setelahnya dia menyembunyikan tubuh Kiki yang sudah tak bernyawa di balik semak-semak belukar yang tinggi. Namun sebelum ketahuan, Praka MAM ini teman-teman ternyata kembali mendatangi tubuh Kiki 2 minggu setelah kejadian tersebut.
Saat itu, di sana dia memisahkan nih teman-teman kulit-kulit dan daging dari tubuh Kiki untuk menghilangkan barang bukti. Jadi, yang tersisa hanyalah tulang belulang di sekitar lokasi TKP. Bahkan menurut keterangan keluarga Kiki, Praka MAM sebelumnya sempat melucuti pakaian Kiki berupa hijab dan jaket untuk kemudian dibuang sejauh kira-kira 2-3 km dari lokasi kejadian. Tidak hanya itu teman-teman, tubuh Kiki juga sempat dibuang ke arah jurang sedalam 100 meter karena kondisi tanah di situ cukup miring dan terjal sehingga terbentuklah lereng atau jurang yang kala itu malah dimanfaatkan oleh Praka MAM untuk menutupi kejahatannya. Pada tanggal 12 April, Praka MAM sudah menjalani pemeriksaan intensif dan resmi ditahan nih teman-teman karena merupakan orang terakhir yang menemui Kiki. Kala itu berkas-berkasnya sendiri diproses langsung oleh polisi militer daerah militer Pomdam 6 Mulawarman. Nah, saat diperiksa, keterangan Praka MAM ini selalu berubah-ubah. Awalnya dia mengatakan bahwa dirinya terpaksa karena terus didesak untuk menikahi Kiki. Lalu kemudian dia beralasan karena orang tuanya tidak setuju. Lalu dia juga menyebutkan bahwa sebenarnya dia ingin melanjutkan pendidikan secaba atau sekolah calon bintara dulu gitu. Lalu kemudian dia menikah. Alasannya yang kadangkala ini selalu berubah-ubah membuat para penyidik masih terus melakukan pendalaman motif yang sebenarnya. Nah, sedangkan barang-barang bukti lainnya seperti perhiasan emas dan juga HP miliknya Kiki belum ditemukan sampai saat ini. Yang ditemukan hanyalah motor Kiki yang berada di sebuah bengkel di wilayah Manggar. Nah, akibatnya keluarganya Kiki ini merasa sangat kecewa dan juga berat hati. Mereka pun meminta agar Praka MAM dihukum seberat-beratnya dan setimpal dengan perbuatannya itu. Ayah Kiki juga merasa dia sangat dikhianati oleh Praka MAM. Terlebih selama 1 bulan pencarian Kiki, dia juga turut mencari bersama-sama dengan komandan militernya. Ayah Kiki bercerita selama itu Praka MAM mengatakan sudah berkeliling ke sana sini mencari keberadaannya Kiki. Bahkan yang lebih mengecewakannya lagi teman-teman, Praka MAM dalam setiap melakukan pencarian juga selalu didampingi oleh para kompi, lalu mampir nih ke rumah ayahnya untuk melaporkan pencariannya yang nihil. Namun ternyata tanpa diduga dia adalah orang yang sebenarnya harus bertanggung jawab dari hilangnya Kiki selama sebulan itu. Waduh, bisa dibayangkan ya teman-teman gimana nih sakit hati dari kedua orang tuanya Kiki. Ibunda Kiki saat itu hanya bisa menangis meratapi kepergian anaknya tanpa bisa melihat sosok Kiki untuk terakhir kalinya. Menurut Kapendam Letkol Infanteri Muhammad Taufik Hanif, Praka MAM ini terancam hukuman mati sesuai dengan pasal 340 KUHP disertai dengan pencopotan jabatan terlebih dahulu di pengadilan militer. Nah, demikianlah teman-teman dari kisah sepasang kekasih di Balikpapan yang berakhir dengan sangat tragis antara cinta seorang guru honorer dengan prajurit kepala TNI Angkatan Darat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Ya, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dan juga kejahatan. Ingat, selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!